Setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Disinilah kisah tentang pilihan, pengkhianatan, dan karma dimulai. Selamat datang di Gambler Story. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena ceritamu bisa jadi kisah berikutnya. Hutan Kalimantan selalu menyimpan rahasia. Tapi tidak semua rahasia ingin ditemukan. Malam itu, tanah bergerak bukan karena hujan, melainkan karena sesuatu di bawahnya bangun. Helikopter itu berputar rendah di atas lautan hijau Kalimantan yang seolah tak berujung. Dari ketinggian, hutan terlihat seperti karpet raksasa, tenang, pekat, dan hidup. Namun di layar tablet milik Dr. Arya, ketenangan itu tampak berbeda. Garis-garis grafik menunjukkan anomali, getaran tanah berulang dari titik yang sama selama 7 malam berturut-turut. Bukan gempa, katanya pelan. Pola denyutnya terlalu teratur. Di sampingnya, Lestari, ahli geologi muda, mengencangkan sabuk pengaman. Alat rusak? 2 satelit membaca hal yang sama, jawab Arya. Dan frekuensinya makin kuat. Helikopter mendarat di sebuah lapangan darurat di tepi hutan. Angin baling-baling membanting dedaunan dan kabut tipis yang menggantung di udara. Begitu mesin mati, suara hutan mengambil alih, serangga, burung jauh, dan sesuatu yang terdengar seperti kayu retak, padahal tidak ada angin. Tim kecil itu berjumlah 5 orang, Arya, Lestari, Bima sang teknisi sensor, Rudi dokumentator, dan Hana ahli biologi hutan. Mereka datang membawa misi resmi, memasang alat pemantau tanah dan mencari sumber getaran misterius yang tertangkap dari orbit. Namun sejak langkah pertama memasuki jalur setapak, Hana berhenti. Sunyi, bisiknya. Ini hutan, kata Rudi sambil menyalakan kamera. Memang ramai. Hana menggeleng. Bukan itu. Burungnya sedikit. Suara kanopi jarang. Seperti area ini dihindari. Bima tertawa kecil. Atau kita yang terlalu banyak nonton film horor. Mereka berjalan semakin dalam. Pohon-pohon membesar, akarnya mencuat seperti ular raksasa membelah tanah. Beberapa batang tampak miring, seolah permukaan di bawahnya pernah bergeser. Lestari beberapa kali jongkok, menyentuh tanah, memeriksa retakan halus. Struktur tanahnya aneh, katanya. Lapisan atas lembek, tapi di bawahnya keras sekali. Seperti ada rongga. Rongga besar, tanya Arya. Bisa jadi. Sekitar 1 jam kemudian, GPS mulai tidak stabil. Sinyal meloncat-loncat. Kompas digital berputar pelan tanpa arah pasti. Medan magnet lokal terganggu, kata Bima, kini tidak tertawa lagi. Mereka menemukan lokasi camp di dekat aliran sungai kecil berwarna coklat pekat. Saat tenda didirikan dan sensor ditanam, langit mulai gelap meski jam baru menunjukkan pukul 4 sore. Awan menggantung rendah, membuat cahaya terasa berat. Sensor pertama dinyalakan. Semua menunggu. Layar menampilkan garis datar, lalu muncul denyut kecil. Duk. Jeda. Duk. Jeda lebih panjang. Duk. Lestari menelan ludah. Itu dia. Frekuensi sama seperti data satelit, kata Arya. Titiknya tepat di bawah kita. Seperti detak, gumam Hana. Detak apa? Tanya Rudi. Hana tidak langsung menjawab. Ia menatap hutan di sekeliling, ke arah pepohonan tinggi yang berdiri seperti dinding. Detak, sesuatu yang hidup. Tiba-tiba tanah di bawah sepatu mereka bergetar sangat halus, cukup untuk membuat air di permukaan sungai beriak membentuk lingkaran kecil. Semua saling pandang. Bima mencoba bercanda, tapi suaranya kering. Oke, itu baru resmi menyeramkan. Arya memeriksa pembacaan ulang. Amplitudo naik 2 kali lipat. Getarannya berasal dari kedalaman yang tidak wajar, katanya. Terlalu dalam untuk longsor biasa, terlalu teratur untuk gempa. Dari kejauhan terdengar bunyi berat, seperti sesuatu menekan tanah dari bawah. Bukan ledakan. Bukan runtuhan. Lebih mirip dorongan perlahan, tapi sangat kuat. Hutan kembali sunyi setelahnya. Tidak ada burung terbang. Tidak ada monyet bersuara. Seolah seluruh kehidupan menahan napas. Arya mematikan layar tablet. Mulai malam ini,
Kita rekam semuanya tanpa jeda. Dan kalau ini bukan fenomena alam, tanya Lestari pelan. Arya menatap ke arah kedalaman hutan yang mulai ditelan kabut senja. Kalau bukan, katanya, berarti kita datang tepat saat sesuatu mencoba keluar. Malam pertama di camp datang lebih cepat dari perkiraan. Kanopi hutan menutup langit seperti atap hitam raksasa, menelan sisa cahaya senja. Lampu tenda menyala kekuningan, membentuk lingkaran kecil di tengah lautan gelap. Sensor tanah terus merekam denyut aneh. Naik turun seperti napas makhluk raksasa yang tertidur. Duk, duk. Intervalnya berubah, kata Bima sambil menatap monitor portabel. Sekarang lebih rapat. Arya mencatat. Artinya sumbernya bergerak atau mendekat. Rudi menghentikan rekaman kameranya. Kalian dengar itu? Semua diam. Dari arah utara terdengar bunyi lonceng kayu. Pelan, berirama, tidak alami untuk hutan liar. Tok, tok, tok. Hana berdiri. Ada orang. Dari balik pepohonan muncul 3 sosok membawa obor damar. Pakaian mereka tradisional, dengan ikat kepala dan rompi anyaman. Wajah mereka tegas, mata waspada. Orang terdepan sudah tua, rambutnya memutih namun langkahnya mantap. Arya maju dengan tangan terbuka. Selamat malam. Kami tim peneliti. Kami sudah? Orang tua itu mengangkat tangan, menyuruh diam. Ia berbicara dalam bahasa lokal cepat. Hana, yang pernah lama meneliti budaya Dayak, mencoba menerjemahkan terbata. Dia bilang, kita mendirikan tenda di tanah larangan. Larangan resmi? Tanya Bima. Hana menggeleng. Larangan adat. Tetua itu menatap alat sensor, kabel, dan tiang antena kecil. Ekspresinya berubah keras. Ia menancapkan tongkat kayu ke tanah tepat di samping sensor utama, cukup kuat hingga menimbulkan getaran kecil di layar monitor. Grafik langsung melonjak. Tetua itu berbicara lagi, lebih pelan tapi tajam. Apa katanya? Bisik Arya. Tanah ini bukan untuk dibuka, terjemah Hana. Bukan untuk didengar. Bukan untuk dibangunkan. Rudi berusaha tetap ramah. Kami hanya meneliti getaran, supaya tidak terjadi bencana longsor. Tetua menoleh tajam. Ia mengucapkan satu kata yang diulang 2 kali. Longsor, pintu, kata Hana pelan menerjemahkan. Katanya longsor adalah pintu. Bima terkekeh gugup. Pintu kemana, persisnya? Tetua menunjuk tanah, lalu ke dada setiap anggota tim satu persatu, lalu membuat gerakan seperti sesuatu keluar dari bawah dan menyebar. Hana menelan ludah. Pintu, untuk yang terkubur. Dan kalau terbuka, bukan cuma tanah yang bergerak. Hujan rintik mulai turun, padahal radar cuaca sebelumnya bersih. Arya mencoba pendekatan ilmiah. Kami paham kepercayaan lokal. Tapi data menunjukkan ada rongga bawah tanah besar. Bisa jadi gua purba. Itu penting secara geologi. Tetua itu mendekat sangat dekat hingga Arya bisa mencium aroma asap kayu di pakaiannya. Suaranya kini rendah, hampir berbisik. Hana menerjemahkan dengan suara gemetar, yang di bawah bukan batu kosong. Itu ruang yang dikunci. Dikunci oleh siapa? Tanya Lestari. Tetua menatap hutan gelap di belakang mereka. Obor memantulkan cahaya di matanya. Penjaga lama, kata Hana lirih. Angin tiba-tiba berhenti total. Api obor tegak lurus tanpa goyah. Sensor berbunyi bip panjang, amplitudo melonjak paling tinggi sejak mereka datang. Semua menoleh ke layar. Duk, 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 duk. Kini bukan lagi denyut jarang, melainkan ketukan cepat. Wajah tetua berubah pucat. Ia mundur 1 langkah. Ia mengucapkan kalimat terakhir, tegas, seperti perintah. Apa katanya? Desak Arya. Hana hampir berbisik, pergi sebelum hujan ketiga. Setelah itu, tanah membuka mulut. Ketiga penduduk itu berbalik dan menghilang di antara pepohonan secepat mereka muncul. Tidak ada suara ranting patah. Tidak ada jejak langkah terdengar. Hanya hujan yang tiba-tiba berubah deras. Bima mencoba mencairkan suasana. Oke. Entah itu peringatan mistis atau strategi supaya kita tidak ganggu wilayah mereka. Namun tak seorang pun langsung menanggapi. Karena di bawah telapak kaki mereka, tanah kembali bergetar.
lebih kuat. Dan kali ini, terasa jelas seperti dorongan dari bawah. Hujan turun sepanjang malam tanpa jeda. Bukan hujan badai, melainkan hujan lurus, rapat, dan berat, seperti tirai air yang menutup seluruh hutan. Atap tenda bergetar pelan oleh tetesan tanpa henti. Tanah di sekitar kamp berubah menjadi lumpur lengket yang menelan jejak sepatu. Sensor utama berbunyi tiap beberapa menit. Bip, grafik naik, turun, naik lagi, lebih tinggi. Bima menatap layar dengan mata lelah. Kalau ini mesin, aku bilang ada piston raksasa di bawah sana. Arya tidak tersenyum. Kedalamannya terukur hampir 200 meter. Tidak ada aktivitas tambang di radius puluhan kilometer. Berarti gua besar, kata Lestari. Gua tidak berdenyut, jawab Arya singkat. Menjelang pukul 2 dini hari, suara hutan menghilang total. Tidak ada serangga, tidak ada katak. Bahkan aliran sungai terdengar seperti diredam. Keheningan itu terasa tidak alami, seperti dunia ditahan tombol mute. Lalu datang bunyi itu. Duh, bukan dari alat, bukan dari udara, dari tanah. Semua kepala terangkat bersamaan. Duh, Rudi meraih kamera. Itu bukan getaran biasa. Itu suara. Duh, irama lambat, berat, seperti sesuatu meninju lapisan bumi dari sisi lain. Hana keluar tenda lebih dulu meski hujan masih turun. Dengar langsung, katanya. Mereka berdiri melingkar di tengah kamp. Lampu sorot diarahkan ke tanah. Permukaan lumpur membentuk riak halus setiap kali bunyi itu muncul. Lingkaran kecil melebar seperti tetesan air terbalik. Lestari berlutut, menempelkan telapak tangan ke tanah. Duh, ia menarik tangannya cepat. Ada gelombang tekanan. Vertikal. Seperti palu dari bawah, kata Arya. Tidak, kata Hana pelan. Seperti ketukan. Ketukan apa? Tanya Bima. Hana tidak menjawab. Wajahnya tegang. Tiba-tiba radio komunikasi di meja lipat menyala sendiri, padahal baterainya dilepas sejak sore. Speaker memuntahkan suara statis kasar. Kera. Lalu di sela gangguan, terdengar bunyi ritmis samar. Duk, duk, duk. Sama seperti dari tanah. Sinkron. Bima menatap ngeri. Oke, itu tidak lucu. Ada interferensi frekuensi rendah, kata Arya cepat, meski nada suaranya tidak yakin. Getaran bisa menginduksi sinyal. Radio itu lalu mati lagi. Hujan mereda mendadak. Kabut turun menggantikan, tebal dan rendah, hanya setinggi dada. Lampu menyorot partikel air seperti debu perak. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Rudi memutar kamera ke sekeliling. Kabut secepat ini tidak normal. Dari balik kabut, terdengar bunyi gesek panjang. Seperti akar besar ditarik pelan. Semua membeku. Gesek, berhenti, gesek lagi. Lestari berbisik, longsoran kecil. Tidak ada suara runtuhan, jawab Arya. Ini, horizontal. Lampu sorot diarahkan ke arah suara. Kabut berputar, menyingkap sejenak batang pohon besar di tepi kamp. Ada sesuatu berubah di sana. Tanah di sekitar akar pohon itu turun beberapa sentimeter, membentuk cekungan baru yang tidak ada 1 jam lalu. Retakan tipis menjalar seperti urat. Bima memeriksa sensor jarak. Tangannya gemetar. Permukaan turun 7 sentimeter dalam 10 menit. Itu mustahil tanpa pergerakan massa besar, kata Lestari. Duh, kali ini paling keras. Lampu gantung di tenda bergoyang. Cangkir logam bergetar. Dari dalam tanah terdengar gema susulan, lebih dalam, lebih jauh, seperti ruang kosong raksasa memantulkan suara. Hana mundur selangkah. Itu bukan dorongan acak. Lalu, tanya Arya. Ia menatap tanah, wajah pucat di bawah cahaya lampu. Pola 3. Jeda. Pola 3 lagi. Ia menelan ludah. Itu, seperti sinyal. Siapa yang mengirim? Tanya Rudi setengah berbisik. Tak ada yang menjawab. Karena tepat setelah itu, dari bawah tanah, terdengar suara baru. Bukan dentuman. Bukan gesekan. Melainkan bunyi panjang, rendah, hampir seperti tarikan napas pertama setelah tidur sangat lama. Pagi seharusnya datang pukul 6. Namun hingga jam menunjukkan hampir 8,
Hutan tetap gelap seperti menjelang malam. Awan menggantung rendah, tebal, berwarna abu kehijauan. Udara terasa berat dan lembab, sulit ditarik ke paru-paru. Tidak ada sinar matahari menembus kanopi, hanya cahaya datar yang membuat semua tampak pucat. Hujan kembali turun. Lebih deras dari sebelumnya. Bukan lagi rintik rapat, melainkan curahan lurus seperti dituangkan dari langit. Dalam hitungan menit, aliran sungai kecil di dekat kamp meluap, berubah menjadi arus coklat berbusa. Lumpur mengalir di antara akar-akar pohon seperti cairan hidup. Curah hujan tidak masuk akal, kata Lestari sambil melihat alat ukur portabel. Ini level badai tropis, tanpa awan badai. Arya memeriksa tablet. Radar regional tetap kosong. Seolah hujan ini, lokal. Lokal segede ini, gumam Bima. Sensor tanah berbunyi tanpa jeda. Grafik naik turun liar, tidak lagi berdenyut teratur, tapi berombak seperti ada sesuatu bergeser besar di kedalaman. Rudi merekam semua? Kalau ini bukan pertanda longsor, aku berhenti jadi dokumentator. Hana berdiri di tepi kamp, menatap pepohonan dengan gelisah. Akar-akar itu, katanya pelan. Semua mengikuti arah pandangnya. Beberapa pohon besar tampak miring lebih parah dibanding kemarin. Tanah di sisi hulunya turun, menciptakan celah panjang yang menganga di antara akar. Air hujan mengalir masuk ke retakan itu, namun tidak pernah terlihat penuh. Seolah ditelan. Subsurface, kata Lestari cepat. Ada rongga besar yang sedang terisi air. Dan kalau penuh, tanya Bima. Tekanan naik. Struktur runtuh. Dari dalam kabut hujan, terdengar bunyi retak panjang. Krara, semua menoleh. Sebatang pohon tinggi di lereng kecil sebelah barat bergeser beberapa derajat, bukan tumbang, hanya turun. Perlahan. Seperti lantai di bawahnya ambles. Turun vertikal, bisik Arya. Bukan tergelincir. Tanah di sekitar kamp mulai menunjukkan pola aneh. Gelombang kecil muncul lalu hilang, seperti ada sesuatu bergerak di bawah permukaan lumpur. Setiap beberapa menit, muncul gelembung air keruh dari titik acak, meletus dengan bunyi plup pelan. Bima mundur. Aku tidak suka ini. Tanah tidak seharusnya bernapas. Duk, duk. Bunyi dari bawah kembali, kini teredam oleh hujan, tapi terasa jelas di telapak kaki. Lebih cepat dari semalam. Arya mengangkat radio untuk menghubungi pos udara. Hanya statis. Coba lagi, kata Rudi. Aku sudah pindah frekuensi. Statis berubah menjadi suara aneh, seperti bisikan banyak orang ditumpuk pelan, lalu hilang. Hana menutup telinganya. Matikan. Apa? Tanya Arya. Itu bukan statis biasa. Hujan makin deras. Dalam waktu singkat, parit darurat di sekitar tenda jebol. Air masuk membawa serpihan daun dan tanah. Mereka bekerja cepat memperkuat sisi kamp, menanam pasak tambahan. Saat Lestari menancapkan batang logam pengukur kedalaman baru, besi itu meluncur masuk terlalu mudah, hampir tanpa perlawanan, hingga setengah panjangnya tenggelam. Ia membeku. Tidak ada lapisan padat. Berapa dalam? Tanya Arya. Minimal 3 meter pertama kosong lunak. Mustahil, kata Arya. Kemarin masih stabil. Sekarang tidak. Petir menyambar, anehnya tanpa guntur. Kilat putih menyinari hutan sepersekian detik. Dalam kilatan itu, Rudi melihat sesuatu di lereng atas. Gerakan, teriaknya. Lampu diarahkan. Hanya hujan dan akar. Apa yang kamu lihat? Tanya Bima. Rudi ragu. Seperti garis gelap panjang. Masuk lagi ke tanah. Batang tumbang, kata Arya cepat. Batangnya bergerak melawan arah air, jawab Rudi lirih. Tanah bergetar lagi, kali ini cukup kuat membuat genangan beriak keras. Retakan besar terbuka 2 meter dari tenda logistik. Lumpur terbelah, memperlihatkan celah hitam sempit di bawahnya. Dari dalamnya keluar udara dingin, sangat dingin, bertentangan dengan hawa lembab sekitar. Hana mundur dengan wajah pucat. Itu napas kedua. Apa maksudmu? Tanya Lestari. Hana menatap retakan itu tanpa berkedip. Dalam cerita penjaga hutan, katanya pelan, hampir kalah oleh hujan, yang terkubur selalu menarik napas 2 kali sebelum bangun sepenuhnya.
Hujan hari ketiga datang tanpa transisi, langsung deras sejak mereka membuka mata. Langit seperti pecah. Air jatuh bukan dalam tetesan, tapi lembaran. Tanah camp telah berubah menjadi lumpur dalam yang menelan sepatu hingga mata kaki. Parit pengaman runtuh total. Curahnya 3 kali lipat dari kemarin, kata Lestari sambil melihat alat ukur yang hampir tertutup air. Lereng di atas kita tidak mungkin bertahan. Arya menatap peta kontur. Kita harus pindah ke dataran lebih tinggi. Dataran tinggi terdekat 2 kilometer, sahut Bima. Lewat lereng yang sama. Sensor berbunyi panjang, alarm kontinu, bukan denyut. Beat. Grafik amplitudo menabrak batas layar. Ini bukan getaran lagi, kata Bima tegang. Ini pergeseran massa. Dari arah barat, tempat lereng curam tertutup akar raksasa, terdengar suara yang tidak pernah ingin didengar siapapun di hutan basah. Gemuruh dalam. Bukan petir. Bukan angin. Suara tanah bergerak. Arya berteriak, semua ambil tas darurat. Sekarang, mereka belum sempat menyelesaikan kalimat berikutnya ketika lereng itu runtuh. Tanah, batu, dan akar turun seperti gelombang hitam. Pepohonan tercabut seolah batang korek. Lumpur mengalir dengan kecepatan mengejutkan, menghantam sisi camp dan menyapu 2 tenda dalam sekali pukul. Rudy terseret setengah meter sebelum Bima menarik ranselnya. Kamera terlepas dan hilang di arus coklat. Lari ke timur, teriak Arya. Mereka berlari menembus hujan, menanjak sedikit ke punggung tanah sempit. Gemuruh terus berlanjut, bukan satu runtuhan, tapi rangkaian, seperti beberapa lapisan jatuh bergantian. Lalu, tiba-tiba, semua berhenti. Hujan masih turun, tapi suara longsor lenyap. Digantikan keheningan berat. Di tempat lereng tadi berdiri, kini terbuka jurang raksasa. Lebarnya puluhan meter. Kedalamannya tidak langsung terlihat karena kabut uap air naik dari bawah seperti napas hangat. Ya Tuhan, bisik Lestari. Akar-akar pohon menjuntai di tepi jurang seperti jari patah. Tanah terpotong bersih, memperlihatkan lapisan-lapisan bumi, coklat, merah, lalu gelap. Namun yang membuat semua membeku adalah sesuatu di dasar cekungan. Bukan batu, bukan tanah, bentuk-bentuk sudut, struktur. Arya menyipitkan mata. Zoom optik. Sekarang, Bima mengarahkan teropong digital. Gambar muncul di layar kecil, kabur oleh hujan, tapi cukup jelas untuk membuat napas tertahan. Ada dinding batu lurus, tidak alami, tersusun, ditumbuhi lumut tebal. Di satu sisi tampak pilar patah dengan ukiran spiral. Bangunan, bisik Rudy. Tidak ada catatan arkeologi di sini, kata Arya. Sekarang ada, jawab Bima pelan. Petir menyambar lagi, tanpa guntur, menerangi jurang sepersekian detik. Dalam kilatan itu, terlihat lebih banyak, lengkungan seperti gerbang, setengah tertimbun. Dan di tengahnya, sebuah bidang datar bundar, seperti pintu batu raksasa, dengan pola lingkaran konsentris. Hana gemetar. Bukan terkubur oleh longsor, katanya. Longsor yang menyingkapnya. Bedanya, tanya Lestari. Artinya ini memang ditutup. Sensor portabel di tangan Bima berbunyi liar saat diarahkan ke jurang. Sumber getaran, tepat di bawah struktur itu. Duk, 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 kini terasa jelas bahkan tanpa alat. Getaran merambat lewat tepi jurang, membuat butiran tanah bergetar seperti pasir di drum. Retakan baru muncul di bibir cekungan, melingkar, rapi, membentuk pola hampir simetris. Arya menatap pola itu lama. Wajahnya kehilangan warna. Itu bukan retakan acak, katanya. Lalu, bisik Rudy. Seperti garis sambungan. Hujan mendadak melemah, seolah sakelar dimatikan. Kabut naik lebih tebal dari jurang. Dari dalamnya terdengar gema rendah, panjang, bergulung. Bukan suara runtuhan, melainkan suara batu besar yang sedang bergeser dari dalam. Kabut dari jurang tidak naik seperti uap biasa. Ia mengalir, menyebar rendah di antara batang-batang pohon, menempel di tanah seperti asap dingin. Dalam hitungan menit, dasar hutan tertutup lapisan putih setinggi lutut. Suara air hujan yang tersisa terdengar jauh, seakan mereka berdiri di ruang tertutup.
Fenomena termal terbalik, kata Arya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Udara bawah lebih dingin dari permukaan. Bima memeriksa sensor suhu. Turun 8 derajat dalam 5 menit. Itu tidak masuk akal. Jurang besar di belakang mereka terus menghembuskan kabut. Sesekali terdengar bunyi batu bergesek dari dalam, berat, seperti roda raksasa berputar lambat. Arya menghela napas. Kita tandai lokasi, ambil data visual, lalu mundur. Tidak ada lagi survei dekat tepi. Mereka bergerak menyusuri sisi timur jurang dengan hati-hati. Tanah licin, penuh retakan rambut. Akar-akar menggantung seperti tali. Rudy kini merekam dengan kamera cadangan yang lebih kecil, tangannya tidak lagi stabil. Ambil sudut pohon-pohon itu, kata Hana tiba-tiba. Apa? Batangnya. Lampu diarahkan ke deretan pohon ulin tua di tepi area longsor. Kulit batangnya gelap dan tebal, namun di beberapa bagian terlihat goresan terang, kontras dengan warna alami. Bekas alat berat, tanya Bima. Lestari mendekat. Tidak mungkin. Terlalu tinggi, dan polanya berulang. Goresan itu membentuk lengkungan dan garis potong yang saling terhubung. Bukan acak. Seperti ukiran. Arya menyapu lumpur dengan sarung tangan. Di bawahnya tampak jelas sebuah simbol. Lingkaran ganda dengan 3 garis vertikal di tengah, sama seperti pola samar yang mereka lihat di pintu batu, dasar jurang. Tidak mungkin kebetulan, gumamnya. Rudy memotret. Tulisan. Hana menggeleng pelan. Wajahnya tegang. Penanda. Penanda apa? Batas? Mereka menyusuri batang lain. Simbol yang sama muncul lagi, di ketinggian berbeda, semuanya menghadap ke arah jurang, seperti deretan tanda peringatan yang mengelilingi area itu sejak lama. Bima berjongkok di salah satu ukiran. Pinggirannya tidak lapuk. Ini relatif baru. Baru? Arya mengerutkan dahi. Ukiran sedalam ini butuh waktu. Lihat serat kayunya, belum menghitam penuh. Hana berbisik, pohon ini berumur ratusan tahun. Semua saling pandang. Tiba-tiba radio di tas Arya menyala sendiri lagi. KSH. Bukan statis kali ini. Ada suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Jeda. Tok, tok, tok. Sama pola 3 yang mereka dengar dari dalam tanah. Bima mundur 1 langkah. Tidak ada baterai di unit itu. Arya menatap radio tanpa menyentuhnya. Suara itu berhenti, lalu digantikan bisikan frekuensi rendah yang membuat telinga terasa tertekan, seperti berada di pesawat saat turun cepat. Hana menutup telinga. Matikan. Aku tidak menyalakan, kata Arya. Radio itu padam sendiri. Kabut menebal. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Bau tanah basah bercampur aroma lain, seperti logam tua dan daun busuk terkurung lama. Rudy menyinari 1 batang terakhir, lalu membeku. Yang ini beda. Simbol di pohon itu bukan lingkaran, melainkan bentuk menyerupai mata, oval dengan garis retak di tengah. Di sekelilingnya ada guratan pendek seperti sinar atau akar. Dan bagian tengahnya basah. Getah, tanya Lestari. Hana mendekat, lalu berhenti mendadak. Bukan. Lampu didekatkan. Cairan itu gelap, hampir hitam, dan mengalir sangat lambat dari ukiran, seolah keluar dari dalam batang, bukan permukaan. Bima berbisik, pohon tidak berdarah. Tanah bergetar lagi, lebih pendek, lebih tajam. Duk! Dari dalam kabut, jauh di arah jurang, terdengar gema geser melingkar, seperti cakram batu raksasa diputar setengah langkah. Arya menatap deretan simbol di sekeliling mereka, semuanya menghadap 1 titik. Ini bukan penanda batas, katanya lirih. Lalu, tanya Rudy. Arya menelan ludah. Ini segel. Kabut tidak kunjung menipis. Justru semakin tebal saat mereka kembali ke sisa area camp yang tidak tersapu longsor. Segalanya terasa teredam, suara langkah, gesekan ransel, bahkan napas sendiri. Seolah hutan dilapisi kain basah raksasa. Hitung ulang, kata Arya tegas. Semua harus tetap terlihat satu sama lain. Lengkap, jawab Bima cepat. 5. Mereka mulai mengemas peralatan yang masih selamat. Hanya 1 tenda berdiri miring.
Kotak logistik setengah tenggelam lumpur. Sensor utama masih menancap, anehnya tetap tegak, seperti tidak tersentuh aliran longsor. Grafiknya stabil, tapi tinggi. Getaran konstan sekarang, kata Lestari. Bukan pulsa lagi. Seperti mesin menyala, gumam Bima. Rudi berkeliling mengambil gambar terakhir camp yang hancur. Rekaman ini bakal bikin pusat geger. Rudi, jangan jauh, kata Hana tanpa menoleh. Ya. Kabut bergulung pelan di antara batang pohon. Jarak 10 meter terlihat seperti lorong putih. Siluet pepohonan tampak memanjang tidak wajar, ilusi optik yang membuat arah terasa salah. 2 menit berlalu. Rudi, panggil Arya. Tidak ada jawaban. Bima mendengus. Pasti lagi ambil angle dramatis. Rudi, panggil Lestari lebih keras. Hening. Hana menoleh cepat. Dia tidak bawa radio cadangan. Arya mengumpat pelan. Bima, ikut saya. Lestari, tetap di sini dengan Hana. Jangan bergerak. Mereka mengikuti jejak sepatu di lumpur, mudah terlihat karena air belum sempat meratakannya. Jejak itu menuju sisi utara camp, lalu masuk kabut. Rudi, teriak Bima. Tidak ada sahutan. Hanya suara tetes air dari daun. Jejak kaki terus berlanjut lurus sekitar 20 meter, tanpa tanda panik, tanpa lari. Langkah normal. Stabil. Itu bukan jejak orang yang dikejar, kata Arya. Seperti orang yang dipanggil, jawab Bima sebelum sadar apa yang ia ucapkan. Jejak itu berhenti mendadak. Bukan memudar, berhenti. Langkah terakhir tercetak jelas, lalu tidak ada apa-apa setelahnya. Tidak ada bekas putar balik. Tidak ada bekas seret. Tidak ada lubang runtuh. Hanya tanah rata berlumpur. Tidak mungkin, bisik Bima. Arya menyapu sekitar dengan lampu. Cari tanda jatuh. Tidak ada. Namun di batang pohon tepat di depan jejak terakhir, ada simbol mata yang sama seperti sebelumnya. Garis retaknya kini terbuka lebih lebar. Dan cairan hitamnya masih menetes. Bima mundur. Aku tidak suka pola ini. Arya menekan radio. Rudi, jawab. Sekarang. Radio berdesis, lalu muncul suara pelan. Bukan suara Rudi. Tok, tok, tok. Pola 3. Bima menatap Arya dengan wajah pucat. Itu bukan sinyal alam. Tiba-tiba dari arah kiri terdengar suara kamera jatuh, plastik membentur akar. Mereka berlari ke sumbernya. Kamera Rudi tergeletak di lumpur, masih menyala. Layarnya retak. Rekaman terakhir masih berjalan, sudutnya miring mengarah ke kabut. Arya memutar ulang beberapa detik. Video menunjukkan kabut putih, lalu bayangan gelap vertikal di dalamnya. Bukan pohon, karena ia bergerak melawan arah angin. Rudi terdengar berbisik, ada siapa di? Rekaman berhenti dengan hentakan keras. Bima menelan ludah. Tinggi bayangannya, lebih dari 2 meter. Arya mematikan layar. Kita kembali. Sekarang. Saat mereka berbalik, tanah di bawah titik jejak terakhir Rudi mengeluarkan bunyi pelan. Retakan rambut terbuka, membentuk garis lingkar kecil selebar piring. Dari celah itu keluar uap dingin. Seperti lubang napas. Mereka mundur cepat. Ketika tiba kembali di camp, Hana langsung bertanya, mana Rudi? Arya menggeleng sekali. Lestari menutup mulutnya. Tidak mungkin secepat itu. Jejaknya berhenti, kata Bima lirih. Seolah dia diangkat lurus ke bawah. Sensor utama berbunyi satu nada panjang. Beat. Amplitudo melonjak ke titik tertinggi sejak alat dinyalakan. Hana menatap tanah dengan mata basah dan takut. Segel dibuka, bisiknya. Sekarang, yang di dalam mulai mengambil. Tidak ada yang mengusulkan mencari Rudi lagi, namun tidak ada juga yang sanggup mengatakan bahwa ia sudah hilang. Nama itu menggantung di udara seperti kabut, terasa, tapi tak terlihat. Hujan tinggal gerimis tipis, namun tanah terus bergetar halus, konstan, seperti mesin raksasa yang tak pernah dimatikan. Arya berdiri kaku beberapa saat, lalu mengambil keputusan. Jejak retakan lingkar itu akses. Kita cek. Tidak masuk jauh. Hanya verifikasi. Bima menatapnya tak percaya.
Masuk ke lubang yang menelan orang. Kalau ada rongga besar di bawah, pasti ada jaringan terowongan alami. Longsor membuka salah satunya. Hana menggeleng keras. Tetua bilang jangan membuka, jangan mendengar. Kita tidak membuka, kata Arya tegas. Kita hanya melihat. Lestari mengangkat senter kepala. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Kalau itu sistem gua, strukturnya bisa runtuh kapan saja. Kita pakai tali penanda. Mereka kembali ke titik jejak terakhir Rudi. Retakan lingkar kini melebar, diameter hampir 1 meter. Lumpur di tepinya turun perlahan, butiran jatuh ke dalam tanpa bunyi jatuh yang jelas. Bima menyorotkan lampu. Tidak terlihat dasar. Arya melempar batu kecil. Tidak ada suara benturan. Hanya gema napas dingin naik dari bawah. Di sisi lingkar, akar pohon besar mencuat dan membentuk lengkungan alami seperti bingkai. Di baliknya tampak celah miring, cukup untuk 1 orang merangkak turun. Bukan runtuhan acak, bisik Lestari. Ini seperti mulut lorong. Mereka memasang tali ke batang ulin terdekat. Arya turun lebih dulu, diikuti Lestari. Bima ketiga, Hana terakhir, jelas menahan takut. Lorong itu sempit di awal, tanah liat padat bercampur anyaman akar tebal. Namun 5 meter turun, dinding berubah. Bukan lagi tanah lunak, melainkan permukaan keras, seperti batu, tapi terlalu halus untuk formasi alami. Sentuh ini, kata Arya. Lestari mengusap. Terpahat. Bima mendesah. Aku benci saat kalian benar. Lorong melebar menjadi terowongan setinggi 2 meter. Akar-akar menembus langit-langit seperti tulang rusuk. Udara di dalam kering, aneh, mengingat hujan ekstrim di atas. Seharusnya air merembes, kata Lestari. Tapi dindingnya kedap. Duh, bunyi itu kini jauh lebih keras. Tidak lagi merambat lewat tanah, melainkan lewat udara. Terasa di dada. Mereka bergerak pelan. Setiap 2 meter, Arya memberi tanda kapur di dinding. Senter memotong gelap, memperlihatkan ukiran, pola lingkar dan garis 3, berulang di sepanjang terowongan. Simbol segel, bisik Hana. Simbol pintu, koreksi Arya. Lantai terowongan berubah dari tanah ke lempeng batu datar. Tersusun. Presisi. Di sela-selanya tumbuh lumut pucat yang memantulkan cahaya seperti debu perak. Tiba-tiba Bima berhenti. Dengar? Mereka diam. Ada suara lain di balik denyut. Seret, pelan, seret. Seperti sesuatu berat digeser jauh di depan. Hana meraih lengan Arya. Itu bukan runtuhan. Mereka maju beberapa langkah lagi, dan terowongan terbuka ke ruang besar berbentuk kubah. Langit-langitnya dipenuhi akar menggantung. Di tengah ruangan berdiri struktur batu bundar, setengah tertanam, persis seperti yang terlihat di dasar jurang, tapi versi lebih kecil. Di sekelilingnya berdiri pilar-pilar pendek dengan simbol mata. Ruang antara, bisik Hana tanpa sadar. Antara apa? Tanya Bima. Hana tidak menjawab. Arya menyinari lantai. Ada jejak di debu tipis. Jejak sepatu. Masuk ke ruangan. Tidak ada jejak keluar. Rudi, kata Lestari pelan. Jejak itu berhenti tepat di depan cakram batu bundar. Di sana, debu tampak tersapu melingkar, seolah sesuatu pernah terbuka, lalu menutup kembali. Duh, cakram itu bergetar sepersekian detik. Bukan ilusi, mereka semua melihatnya. Bima mundur cepat. Kita selesai. Kita keluar. Sekarang. Namun sebelum mereka berbalik, dari celah garis di tengah cakram, muncul hembusan udara dingin, diikuti suara sangat pelan. Bukan gema. Bukan angin. Melainkan bisikan banyak suara, berbicara bersamaan, dari sisi lain batu. Tak seorang pun bergerak beberapa detik setelah bisikan itu muncul. Suaranya tidak keras, justru terlalu pelan, namun terasa langsung di dalam kepala, bukan di telinga. Seperti banyak mulut berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali, saling tumpang tindih. Hana memejamkan mata, napasnya cepat. Jangan dengarkan. Jangan coba pahami. Sulit diabaikan, bisik Bima. Cakram batu bundar di tengah ruangan bergetar lagi, lebih jelas. Debu di permukaannya bergetar membentuk lingkar-lingkar halus,
seirama dengan denyut dari kedalaman. Arya memaksa dirinya tetap rasional. Ia mendekat satu langkah, menyinari celah garis di tengah cakram. Ada mekanisme di bawahnya. Sistem pintu putar mungkin. Tekanan hidrostatik. Kalimatnya terputus. Di balik celah itu, ada cahaya sangat redup. Bukan pantulan senter. Cahaya dari bawah. Kalian lihat, tanya Lestari. Bima mengangguk kaku. Itu bukan fosfor alami. Pilar-pilar pendek di sekeliling ruangan ternyata tidak polos. Saat disinari lebih dekat, tampak pahatan figur, makhluk tinggi kurus dengan tangan panjang menyentuh tanah, kepalanya seperti bertanduk akar. Wajahnya tidak detail, hanya cekungan dalam tempat mata seharusnya berada. Patung penjaga, kata Hana lirih. Versi lama. Versi, ulang Arya. Cerita lisan suku pedalaman menyebut yang berdiri di akar. Penjaga pintu bawah. Bima mencoba bercanda tapi gagal. Namanya tidak membantu. Di lantai dekat salah satu pilar, ada sesuatu lain, benda modern. Tas kamera Rudy. Terkoyak di satu sisi, lensanya retak. Dia benar-benar sampai sini, kata Lestari. Arya memungutnya. Basah oleh embun dingin, bukan air hujan. Ada goresan panjang di permukaannya, 3 garis sejajar, dalam, seperti ditarik benda tajam besar. Dari balik cakram terdengar bunyi baru. Bukan bisikan. Tarikan napas berat, lalu hembusan. Lampu senter Hana berkedip. Sekali, 2 kali. Baterai penuh tadi, katanya gemetar. Getaran kali ini membuat seluruh ruang kubah berdebu. Akar-akar di langit-langit bergoyang. Dari sela cakram, garis cahaya melebar sepersekian sentimeter. Arya mundur. Untuk pertama kalinya, suaranya kehilangan kepastian. Ini bukan hanya pintu. Lalu, tanya Bima. Ini segel mekanis, untuk tekanan dari bawah. Tekanan apa? Belum sempat dijawab, terdengar retak batu dari sisi dinding ruangan. Kakak. Salah satu bagian dinding runtuh tipis, menyingkap relung tersembunyi. Di dalamnya berdiri satu patung utuh, lebih besar dari yang lain, setinggi hampir 3 meter. Makhluk batu itu berlutut, kedua tangannya menekan lempeng bundar mini di lantai, seolah menahan sesuatu agar tidak naik. Tubuhnya dipenuhi ukiran simbol lingkar dan mata. Di bagian dada, terdapat rongga kosong berbentuk silinder. Seperti tempat inti, kata Lestari. Hana menatapnya dengan wajah pucat. Penjaga yang dikubur bersama kuncinya. Mana kuncinya? Tanya Bima. Jawaban datang dari alat sensor portabel di tas Arya, yang tiba-tiba menyala sendiri. Nilai kedalaman berkedip. 0 meter. Tidak mungkin, kata Arya. Tadi terbaca 200 meter. Angka tetap di 0, lalu muncul grafik puncak tepat di posisi mereka berdiri. Artinya sumber getaran, Lestari berhenti bicara. Bukan di bawah lagi, sambung Arya pelan. Lampu mereka meredup serempak. Dari celah cakram batu, muncul jari. Bukan jari manusia. Panjang, gelap, bertekstur seperti akar basah. Ia menyusup keluar perlahan, meraba udara, seolah mencari permukaan dunia. Jari itu bergerak pelan, meraba, melingkar, seperti akar hidup yang kehilangan tanah. Permukaannya gelap kehijauan, berurat, dan berembun. Saat menyentuh lantai batu, terdengar bunyi desis halus, seperti sesuatu yang tidak cocok dengan udara dunia atas. Hana mundur sambil berbisik cepat dalam bahasa adat yang tidak dipahami yang lain. Doa atau mantra, tak ada yang tahu. Tarik mundur, bisik Arya tegas. Pelan. Jangan lari. Namun Bima sudah setengah panik. Itu bukan mekanisme pintu, Cakram batu bergetar lebih keras. Garis celah melebar sejari, lalu 2 jari. Cahaya redup dari bawah berubah menjadi pijar kehijauan yang berdenyut. Bisikan banyak suara kembali terdengar, kali ini jelas membentuk ritme, mengikuti detak. Duk, bisik, duk, bisik. Patung penjaga besar di relung dinding ikut bergetar. Dari rongga di dadanya, debu runtuh, memperlihatkan benda silinder batu tertanam setengah, seperti inti yang belum sepenuhnya dicabut. Lihat itu, kata Lestari. Sloten.
Arya langsung mengerti. Segel cadangan. Cadangan untuk apa? Tanya Bima. Kalau pintu utama gagal, penjaga menutup ulang dari ruang antara. Dengan apa? Tombol? Dengan dirinya. Akar jari kedua muncul dari celah. Lalu ketiga. Semuanya meraba-raba, semakin jauh, semakin cepat. Suhu ruangan turun drastis, napas mereka tampak seperti asap. Dari radio di tas Arya, yang masih tanpa baterai, keluar suara patah. Tolong? Semua membeku. Itu suara Rudi. Gelap, di bawah, jangan. Radio meledak statis. Bima memukulnya jatuh. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Cakram batu naik beberapa sentimeter, bukan terbuka ke samping, tapi terdorong dari bawah. Debu jatuh seperti hujan kering. Dari celah kini terlihat kegelapan cair yang bergerak, bukan ruang kosong, tapi masa bayangan bergelombang. Hana berteriak, intinya. Pasang kembali intinya. Arya dan Lestari berlari ke patung penjaga. Silinder batu di rongga dada terikat akar membatu. Mereka menarik bersama, beratnya luar biasa, namun saat getaran berikutnya datang, akar retak dan inti terlepas. Duh! Seluruh ruangan berguncang. Dari celah pintu terdengar suara marah, bukan teriakan, bukan raungan, melainkan tekanan suara rendah yang membuat gigi bergetar. Sekarang ke tengah, teriak Arya. Mereka mengangkat silinder batu ke piringan cekung di lantai depan cakram. Bentuknya pas, seperti kunci dan lubang yang menunggu ribuan tahun. Begitu diletakkan, suara dalam bergema. Cahaya hijau padam seketika. Jari-jari akar membeku, lalu mengeras seperti kayu mati, retak, dan hancur jadi serpih gelap. Cakram batu turun kembali kedudukannya dengan hentakan akhir. Hening. Tidak ada bisikan. Tidak ada denyut. Hanya napas mereka sendiri. Beberapa detik tak ada yang berani bicara. Lalu dari dinding, patung penjaga besar retak dari kepala hingga kaki. Tubuh batunya runtuh perlahan, tugasnya selesai. Lestari terduduk. Kita menutupnya? Arya mengangguk lemah. Segel ulang sementara. Tekanan berhenti. Sensor portabel menunjukkan garis datar. 0 getaran. Dari lorong atas terdengar suara jauh, gemuruh kecil runtuhan susulan. Akses mungkin tidak akan bertahan lama. Keluar, kata Arya pelan. Sebelum hutan menutup kembali jalannya. Mereka naik lewat terowongan akar dengan sisa tenaga. Saat muncul di permukaan, hujan telah berhenti. Kabut terangkat. Cahaya matahari pertama dalam 3 hari menembus kanopi. Jurang besar masih ada, namun tidak lagi menghembuskan kabut. Sunyi, netral, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bima menatap tepi jurang. Rudi? Tidak ada jawaban. Tidak ada jejak. Hana memandang deretan pohon bersimbol di sekeliling, sebagian ukirannya telah retak dan tertutup getah gelap mengering. Segel dibuka, katanya pelan. Lalu ditutup lagi. Arya menatap hutan luas di hadapan mereka. Wajahnya keras, bukan lega, tapi sadar. Bukan ditutup, katanya. Hanya ditunda. Jauh di kedalaman tanah, sangat jauh, sesuatu bergerak sekali. Pelan. Sebagian hutan runtuh, tapi sesuatu justru muncul. Dan kini, hutan tidak lagi diam. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gambler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.